Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Stay at home, stay safe, stay health, and stay productive. Selamat bertemu kembali bersama saya Anggi Nopiar. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai host dan moderator Bapak Ari Aditya Septian. Dan presenter kita kali ini adalah the one and the only Bu Ai Rahmawati yang akan berbagi atau share tentang materi STEAM dan loose part di tingkat PAUD. Apa, mengapa, dan bagaimana yang jelasnya nanti akan dibahas oleh Ibu Ai. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya STEAM adalah kependekan dari Science, Technology, Art, and Mathematics. So, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Bapak Ari yang berperan atau yang bertindak sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak Ari. Iya, terima kasih Bapak Anggi. Seperti biasanya, terima kasih untuk para partisipan yang sudah masuk ke dalam join video konferensi kali ini yang akan dibawakan oleh Bu Ai Rahmawati yang akan membahas tentang STEAM dan lost part di PAUD. Apa, mengapa, dan bagaimana. Seperti biasanya, untuk para partisipan untuk di-mute-kan, dan jika ada pertanyaan bisa di chat ataupun nanti di unmute kalau ingin berbicara atau menyuarakan pertanyaannya. Bagaimana Bu Ai? Sudah siap untuk memaparkan materinya? Ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, kita mulai saja untuk materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Bu Ai Rahmawati untuk waktu dan tempatnya. Saya persilahkan. Silakan Bu Ai. Ya, terima kasih Bapak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Vikon yang saya hormati, alhamdulillah ya pada hari ini di sesi ini kita bisa berjumpa kembali di PCT Batch 611 Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi ya tentang STEAM dan loose part di PAUD. Ini sedikit tentang biodata saya. Sebetulnya pendidikan saya itu S1-nya di pendidikan agama Islam, Pak. Cuman lebih terjun di dunia kepaudan itu sudah hampir 16 tahun kurang lebih dari mulai itu ya. Dan ini nomor kontak saya, Pak, Bapak Ibu ya. Nanti sharing-sharing ilmu yang terutama yang di dunia kepaudan ya, kita bisa sharing. Langsung saja kita kepada materi ya Bapak Ibu. Nah, ini apa sih PAUD? PAUD itu akronimnya dari pendidikan anak usia dini. PAUD sendiri dia memayungi institusi formal, non formal, dan informal. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, ini ya definisi PAUD-nya. Nah, Bapak Ibu, pendidikan anak usia dini itu merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik. Itu ada fisiknya itu di koordinasi motorik halus dan kasar ya Bapak Ibu. Ada juga kecerdasan, ini untuk daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, sosial spiritual, sosial emosional. Di sosial emosional ini ada sikap dan perilaku ya, serta agama, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Itu mungkin ya. Nah ini kalau kita, nah seperti ini Bu, PAUD itu kalau kita ibaratkan Bapak Ibu ya itu sebuah rumah. Nah di sebuah rumah itu ada 3 kamar.
Ini untuk kamar formal, ada kamar untuk non formal, ada kamar untuk informal. Nah, untuk yang formal kita ada TK, ada RA itu untuk rentang usianya 4 sampai 6 tahun, Bu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu peserta misalkan punya anak, saudara atau cucu ya, usianya di 4 sampai 6 tahun rentangnya, itu Ibu bisa memasukkannya di TK ya untuk taman kanak-kanak itu dan RA. Kemudian untuk yang kedua, kamar yang kedua itu non formal. Di sini ada kelompok bermain, Bu, playgroup, ada taman anak, ada pos PAUD, SPS, ini di rentang usia 0 sampai 4 tahun ya Bapak Ibu. Yang ketiga, ini yang kamar yang ketiga informal. Ini adalah pendidikan keluarga. Makanya Bapak Ibu, PAUD itu tidak hanya untuk pendidikan anak usia dini di lembaga saja Bu ya, tetapi PAUD itu mencakup pendidikan anak usia dini di lingkungan rumah juga, di keluarga. Karena setiap orang tua ya, setiap manusia pasti punya anak PAUD ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu guru juga sama untuk guru SMP, SMA, SD ya, sama seperti itu Pak, pasti punya anak cucu ya, saudara yang nah itu. Kalau untuk kita itu jangan salah untuk memilihkan lembaga pendidikan untuk kita, misalkan untuk anak kita saudara ya, usia 4 tahun itu dimasukkannya ke formal. Untuk ini tingkat A, kelompok A ini 4-5 tahun, untuk kelompok B 5-6 tahun. Nah, ketika Ibu misalkan saya nih punya anak umurnya 6 tahun, Bu. Nah, sama Ibu sama Bapak itu dimasukkannya ke kelompok bermain. Itu kan Bu jalurnya non formal ya, non formal. Terus pelayanannya juga berbeda, Bu. Jadi untuk formal dan non formal itu Bu dari segi pelayanan, terus segi apa ya itu indikatornya yang harus capainya itu berbeda Bu tarafnya ya. Jadi untuk usia 4-6 itu diusahakan untuk Bapak Ibu misalkan yang punya anak ya di jalur formal saja ya di TK atau di RA. Nah, yang di bawah itu ibu-ibu bisa ya kalau taman penitipan anak ya buat ibu sangat sibuk sekali. Mungkinnya ini sepintas saja ya Pak ya tentang PAUD. Nah, karena ini selanjutnya apa sih STEAM? Bu, kemarin kita diberikan materi STEAM itu dari Bapak Heri ya, kalau kurang itu ya Bapak, STEAM-nya itu STEM tanpa A-nya. Nah, kalau di PAUD itu STEAM itu ada art-nya, seni ya. Nah, ini STEAM ya ditulisnya. Apa itu sih? Nah, itu pendekatan pembelajaran terpadu, pemikirannya luas dalam dunia nyata. Pengalaman belajar sangat berarti Bu di sini karena anak langsung, dia praktek langsung ya. Merupakan pendekatan yang memiliki keterkaitan konten sains, teknologi, engineering, art ya dan matematik yang kemarinnya dibahas oleh Bapak Heri. Terus dilakukan melalui pembelajaran tematik integratif menggunakan pendekatan kurikulum berbasis bermain. Nah, di TK itu di PAUD ya KOBE, itulah entahlah itu SPS, entahlah itu TPA. Semuanya sama Bu, bermain. Nah, itu betulin wae ya di PAUD. Karena ya itu bermain. Tetapi bermainnya kita kemas menjadi sebuah pembelajaran sehingga anak itu tidak merasa bosan, tidak merasa dia itu sedang belajar ya. Terus memerlukan keterampilan guru dalam menyusun dan mengembangkan rekayasa bermain yang natural, Bu. Jadi alami dengan skenario bermain dengan pendekatan STEAM ini. Jadi anak itu bermainnya teh asa nyata, Bu. Ya, kalau di PAUD itu di STEAM itu seperti itu. Terus memuat ragam konten STEAM yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tahapan perkembangan anak usia dini, Ibu ya. Jadi tisagawa ya Ibu ya, kalau di usia PAUD itu. Oh, bro, kasih budak tadi kasih buku baca, yuk maca, yuk ngitung. Tidak Bu, tidak seperti itu ya. Nah, STEAM bisa dikenalkan pada anak sejak dini dengan peralatan sederhana dan murah Bu di sekitar kita. Apa sih? Nah, peralatan sederhana ini nanti Bu ya dibahasnya. Bapak Ibu, komponen STEAM.
Nah, ini komponen STEAM di PAUD, pemecahan masalah inovasi dan desain, keterkaitan antara asesmen, rencana belajar, dan standar pembelajaran, kombinasi lebih dari subjek dalam STEAM dan kegunaannya dalam seni. Ini kombinasi lebih dari satu subjek itu Bu di TK, kalau di SD itu kan mata pelajaran tuh. Nah, kalau di TK itu tematik Bu. Jadi, misalkan untuk tema diri sendiri, ini untuk seninya ada, sainsnya ada, teknologinya ada, ya, pengetahuannya ada, matematiknya ada. Nah, di situ Bu, 6 aspek pengembangannya. Terus lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan proses based learning, fokus pada hal yang terjadi di kehidupan. Jadi si anak itu belajar dipakai metode STEAM itu, eee kehidupan sehari-hari, Bu, ya. Contohnya apa, Bu? Ibu nuju masak sayur ya, Ibu masak sayur, terus anak nanya, "Mama ini apa?" "Oh, ini wortelnya." Nanya wortelnya itu warnanya apa, terus mengelompokkan, kalau udah dipotong-potong jadi berapa potong ya, terus sayurnya. Seperti itu, Bu, anak itu ya, jangan jauh-jauh. Terus pendekatan STEAM untuk anak usia dini ini, Bu, ya. Nah, bahan ajar untuk program pembelajaran STEAM. Apa sih bahan ajar untuk program pembelajaran STEAM di PAUD ini? Ini satu, keterampilan guru dalam mengelaborasi, Bu, menemukan dan mengembangkan berbagai jenis material pembelajaran yang bersumber dari lingkungan sekitar. Jadi STEAM itu di PAUD dia tidak akan ada jika materialnya itu tidak ada. Ibu mau mengembangkan STEAM, tetapi ibu bahannya saja tidak tersedia, itu STEAM tidak akan ada ya Bu ya. Dan anak tidak akan terjadi itu menemukan terus dikembangkan ini tidak ada. Jadi kalau misalkan ibu di PAUD kalau hanya mengandalkan buku saja, LK ya lembar kerja itu anak tidak akan terangsang ya STEAM-nya. Terus minat dan kesungguhan guru serta secara kreatif menemukan serta mengembangkan material pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. PAUD itu, Bu, kalau saya kayak tukang sampah, Bu. Kalau berangkat pulang ada sampah, ada botol, saya kumpulkan, ada kayu kecil dari yang ukuran kecil sampai besar itu saya kumpulkan itu untuk materialnya, saya pembelajaran seperti ya setiap hari ya, seperti itu. Terus, bahan ajar yang mampu mengintegrasikan ke-6 aspek interdisiplin dalam STEAM. Nah, 6 aspek interdisiplin dalam STEAM ini ada nilai agama ya Bu, nilai agama, moral, terus kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan seni ya Bu, itu harus dikemas. Jadi, setiap hari itu dalam pembelajaran anak usia PAUD ya, 6 aspek itu harus ada ya, tak terpisahkan, semuanya berjajar. Terus menggunakan bahan ajar yang bersifat holistik dan terpadu untuk mengembangkan ke-5 aspek STEAM ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, apa sih itu loose part? Nah, loose part itu adalah bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Gitu ya. Terus loose part ini menciptakan kemungkinan kreasi tanpa batas dalam aktivitas pembelajaran dan mengundang kreativitas anak, Ibu. Jadi anak, misalkan ya Ibu, saya kemarin mengajar untuk tema binatang. Nah, ini ikan hasil karya Bu Guru, saya kasih contoh dulu. Nah, ikan buatan kamu seperti apa sih? Kasih itu benda-benda loose part-nya. Nah, benda-benda loose part-nya teh kumaha nanti dibahas ya Bapak Ibu. Nah, mengapa menggunakan loose part dalam pembelajaran anak usia dini? Satu, dikarenakan loose part itu merupakan media bahan ajar yang kegunaannya dalam pembelajaran anak tidak pernah ada habisnya, Ibu. Saya sepna, Bu, kancing tilas, katel tilas, tiasa dianggo, Bu, bapaknya
buku-buku anu tilas tiasa dianggo kayu-kayu bekas bangunan, apapun itu ya, seperti tempat sampah yang sudah tidak dipakai, terus balok-balok hasil dari bangunan yang tidak terpakai, itu bisa kita gunakannya untuk, material Luspat. Terus bahan ajar Luspat dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai aspek. Nah, yang tadi Bu, pemecahan masalah, kreativitas, konsentrasi, motorik halus, motorik kasar, sains ya, pengembangan bahasa, literasinya, seni, logika berpikir, matematika, teknologi. Nah, ini. Jadi STEAM itu nothing, tidak akan ada apa-apanya tanpa Luspat ya di dalamnya, Bu. Sama seperti kita Bapak Ibu yang mengajar di SD mungkin ya, SMP, SMA sama ya media pembelajarannya kita mau membuat tempe, tahu misalkan, ari bahanna teu aya, mungkin itu tidak akan terjadi ya Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya Bu, Bapak, tujuan pembelajaran dengan bahan ajar Luspat. Nah, ini tujuannya Bu, anak-anak akan menjadi kreatif dengan adanya prinsip penggunaan bahan ajar Luspat. Mereka bebas berkreasi, membongkar pasang bahan ajar sesuai dengan imajinasi mereka. Jadi ini Bu istilahnya ya kalau teu monoton. Itu hayo belajar tehnya. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan kreasi mereka, mereka belajar. Nanti kita yang menggali. Nah, ini kamu bikin apa? Wah, bagus sekali. Kok itu warna apa? Itu pakai apa? Itu kita berikan pertanyaan yang terbuka ya sehingga keluarlah muncul bahasanya anak, dia menerangkan, "Ibu aku lagu bikin ini," terus dia sampai terciptalah suatu benda karya seni anak yang begitu luar biasa ya Bapak Ibu. Anak-anak akan belajar menghargai bahan-bahan atau benda-benda di sekeliling mereka seperti bahan Luspat alam. Ya Ibu, setelah dipraktekkan ya di lembaga, alhamdulillah anak-anak ketika dia istirahat ada sampah berupa botol apa itu gelas-gelas bekas minum ya Bu, mereka ambil, mereka cuci, mereka simpan, "Ibu guru ini buat nanti belajar." Terus nemu apa, "Ibu ini aku punya ini," dia simpan di tempatnya. Alhamdulillah ya Bu, dengan Luspat ini sekolah lebih bersih ya Bu ya, sampah tidak banyak. Anak-anak juga akan dapat ikut memelihara lingkungan ketika mereka memahami bahwa barang-barang bekas dapat didaur ulang dan dijadikan sebagai bahan untuk bermain dan beraktivitas merakitnya menjadi barang yang berguna. Kemarin untuk tema kendaraan contohnya saya karena ini belajarnya online, mereka semua ada yang membuat mobil dari odol, ada yang membuat dari bekas botol ya, botol minuman. Mereka semua berkreasi. Nah, ini akan mengembangkan sikap ekonomis anak. Jadi anak teh berpikir, aduh iya ini menghemat. Terus Ibu nanti begitu hasil karyanya tercipta yang kita ada biasanya di akhir tema untuk PAUD itu ada yang namanya market day. Iya, mereka itu memajang hasil karya selama pembelajaran untuk satu tema, kita pajang semuanya Bu, kita sharing bersama orang tua, anak-anak, ada yang, "Aku bagus nih, punya kamu ininya aku mau." Ada yang barter Bu, pakai barang dengan barang, seperti itu Bu anak-anak ya. Jadi mereka mulai mengelola itunya teh mandiri ya Bu ya. Ini manfaat Luspat di TK. Meningkatkan tingkat permainan kreatif dan imajinatif anak. Ya, yang pokoknya yang mode pembelajaran dengan media Luspat itu anak-anaknya kreatif dan imajinatif. Meningkatkan sikap kooperatif dan sosialisasi anak. Ini Bu, anak itu tidak bermain sendiri. Untuk nanti saya kasih dokumentasi ketika anak dia memakai bahan Luspat ya, kolaborasinya ada, sosialisasi dengan teman yang lainnya ada, mereka semua bermain bersama. Anak menjadi lebih aktif secara fisik, Bu. Terus mendorong kemampuan komunikasi dan negosiasi, terutama ketika dilakukan di ruangan terbuka. Itu ya, memberikan pengalaman bermain yang kaya akan kualitas, memungkinkan anak-anak untuk sepenuhnya terlibat, serta menginspirasi kemampuan kreativitas mereka.
lebih hemat karena murah mudah didapat ya Bu ya, ini terutama ya untuk Luspad. Menjadi lebih menarik dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya keterampilan anak-anak karena dapat didesain ulang ya setiap hari Ibu untuk media Luspad ini. Jadi tidak paten Ibu. Anak misalkan hari ini dengan media Luspad yang ini, hari ini dia membuat mobil. Besoknya dengan media itu pula dia membuat anggota tubuh, kepala, tangan, badan, kaki, semuanya lengkap. Nanti selanjutnya untuk tema yang selanjutnya dia bisa membuat apa? Membangun, dia mendesain, itu ya Luspad. Ini, bagaimana sih cara menggunakan Luspad dalam pembelajaran? Ini Bu, pertimbangkan keamanan ketika memakai bahan ajar Luspad ya Bu. Jadi ulah sagawaya Bapak Ibu ya, mau di rumah maupun di sekolah, lihat dulu ini aman tidak buat anak usia dini. Itu ya. Terus karakteristik peserta di dalam kelas. Ini penting Ibu untuk dipertimbangkan ya, sesuai usia. Ini Luspad itu harus ada Luspad yang tidak aman untuk anak usia dini Ibu ya, ada seperti yang itu kan untuk balok misalkan Luspad balok itu paling panjang paling itu 1 meter ya untuk usia. Jadi harus bisa keangkat Ibu. Ulah ujuk-ujuk iya tiasa ya jangan Luspad misalkan Bapak Ibu di bumi aya awi panjang ku Ibu Bapak teh dicanak tah sok ngadam. Nah tidak seperti itu ya Bu ya. Waspadai bahaya tersedak, tertelan, atau terluka. Jadi harus selalu dalam pengawasan Ibu. Jangan ulah CBSA-nya Bu, upami nganggo Luspad mah culul budak sinah anteng, tidak ya. Jadi tetap harus kita dampingi, terus kita awasi ketika anak bermain ya. Ini Bu, jenis-jenis Luspad-nya itu kurang lebih ada 7 macam ya bahannya. Ada bahan dasar alam, ada yang plastik, ada logam, penggunaan kembali kayu dan bambu, kaca, keramik, benang, kain, ya. Terus bekas-bekas kemasan makanan dan minuman, ya Ibu, itu juga bisa dipakai untuk Luspad ya di rumah tuh yang masih susu balita kan banyak tuh dus-dus bekas susu, kaleng-kaleng ya, sendok-sendok, terus apalagi ya, kelereng ya seperti itu Bu. Banyak itu bisa kita kumpulkan Bu daripada jadi sampah ya, kita cuci, bersihkan, pakai itu untuk media pembelajaran. Terus patukan anak kardus bekas beli kulkas tuh Ibu ya, Ibu bisa buatkan dia kulkas mainan, terus kardus bekas televisi, kita buatkanlah di rumah televisi buat anak, cara membuatnya seperti ini nah, kita yuk main bareng-bareng anak ya seperti itu. Ini Bu contoh materialnya. Batuan laut, pasir, cangkang, tuh kaca-kaca laut ya, manik-manik. Ibu kalau misalkan oh ini mah nggak mungkin nih saya punya nih, ini harus beli, nggak nyari-nyari tidak ada beli, tidak apa-apa boleh Bu ya beli juga. Terus figur hewan-hewan, ini dari plastik banyak Bu ya dijual-jual. Terus kayu-kayuan, ranting-ranting ya di kebun, daun-daun kering seperti itu ya. Nah ini Bu, kita simpan si Luspad itu kita simpan, kita tata dengan anak-anak. Jadi ketika anak bermain, acak-acakan Ibu ya. Saya di sekolah ada yang namanya aturan main. Nah, sebelum pembelajaran, saya mengenalkan dulu aturan mainnya. Misalkan hari ini temanya binatang. Nah, hari ini kita akan belajar tema binatang laut. Nah, nanti tema si aturan mainnya kita sebutkan sebelum anak bermain. Jadi, anak menyimpan kembali mainan yang setelah digunakan di tempatnya lagi. Jadi, Bu, kelas itu tidak pabalatak, ya. Anak itu jadi lebih apik, bersih, disiplin. Kalau pakai Luspad itu ya, Bu. Ini. Sebentar ya. Nah ini. Penerapan media Luspad ya. Ini contoh ada yang pakai manik-manik. Anak itu mengambil Luspad sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak ditentukan oleh kita. Ini kamu pakainya yang ini misalkan. Kamu yang ini tidak Bu, kita sediakan material Luspadnya, itu anak belajar sesuai dengan keinginan mereka. Dia mau apa?
silakan, tapi kita pandu. Itu digambar, tuh gambar yang pertama dia membuat angka, dia menyusun materialnya. Anteng Bu, mereka itu asyik, nggak merasa bahwa dia itu belajar ya, tapi dia itu main. Ini mereka satu, ini pengenalan untuk kognitif Ibu, menghitung di TK itu tidak menghitung seperti di SMP, di SD, ya di SMA, itu berbeda Bu konsepnya ya. Semuanya harus memakai bahan yang benar-benar anak itu paham ya. Nah ini gambar untuk yang bagian ketiga Ibu, ini mereka ambil CD, Ibu lihat, aku bikin pelangi. Saya itu untuk, oh dilihat dia lari keluar, dia bikin, alhamdulillah ternyata anak itu benar-benar amazing sekali di luar, jadi di luar apa namanya tuh, tanpa kita sadari mereka belajar itu ya langsung gitu, tidak bisa kita harus kemas, harus belajar ini tidak ya. Terus yang ketiga mereka belajar kognitif ya, berhitung, seperti itu. Nah, ini Bu. Nah, ini Bu. Ya, membuat angka dengan botol-botol bekas, membuat kereta ya dari Lego. Ada yang menulis, belajar menulis dan gambar, dia pakai apa itu? Kancing ya, ada batu, ada yang bermain angka. Ini kok ini kolaborasi ini sosial emosionalnya dapat banget, bahasanya dapat, mereka berkomunikasi ya. Ini saya, nah gambar ini dia berjengjengan ngambil batu dibuatkan itu gambar orang katanya dengan tangan-tangannya. Inilah kreasi anak-anak Paku ya Bapak, seperti itu upaya belajar mereka itu jangan dikasih merdeka belajar ya. Ini Bu, ini rancang bangunnya, desainnya dari Lego, ada yang membuat pesawat, mereka juga bermain cara membuat pesawat itu seperti apa, mereka bermain membuat ini apa tuh anak ini Risma 6 tahun dia membuat jerapah dari Lego kata iya. Nyimas Ajija 6 tahun dia membuat jerapah. Terus ini ada Keiza 6 tahun, Anggara, Akila, ini dokumentasi di lembaga saya ya, ketika mereka hasil research-nya itu ini mereka mengkreasikan warna ya. Ini sungguh bagus ya untuk dunia Pak Ud. Ini Bu contoh dokumentasinya. Ini mereka belajar huruf, angka, membaca, yang ya ceritanya dia lagi membaca, enggak buku cerita, dia hanya membaca ya, tetapi dia, ibu saya sudah membaca ini seperti ini Bu ya Bapak. Nah, ini ya Bapak Ibu ya kesimpulan. Mendidik anak usia dini yang terpenting adalah membangun konsep berpikirnya, dan metode STEAM dengan media pembelajaran Rushpad sangat cocok diterapkan di PAUD. Konsep STEAM itu tidak akan terlaksana seperti yang saya bilang tadi, tidak akan ada apa-apanya tanpa Rushpad di dalamnya ya Bu. Bapak, terus yang ketiga, penggunaan media pembelajaran Rushpad di PAUD dapat mengembangkan keterampilan HOTS ya, high order thinking skill. Jadi anak tuh berpikiran tingkat tinggi, Ibu ya. Jadi udah mendesain, membuat hasil karya, dia membangun, dia mampu mengelompokkan, dia mampu merencanakan ya. Itu sudah masuk dalam keterampilan tingkat tinggi ya untuk. Nah, Bapak Ibu mungkin itu sedikit materi untuk dan Rushpad di PAUD. Semoga bermanfaat Bapak Ibu peserta Vkon di batch 6 11 ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak puas dengan yang saya sampaikan, sehingga Bapak Ibu itu penasaran dan mau bertanya ya, seperti apa, bagaimana diterapkannya ya. Mungkin itu Bapak, terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ari ya, moderator. Iya, Mangga, Pak. waalaikumsalam. Super sekali, Bu, untuk materinya. Ya, silakan yang ingin bertanya ataupun sebagainya bisa di chat atau di unmute saja. Dan di sini ada pertanyaan nih, Bu Ai, dari Pak Ade Mahpudin. Bisakah pas belajar di rumah, bagaimana cara menerapkan STEAM atau loose part di rumah? Bisa atau tidak? Dan apa sama saja dengan di sekolah? Sama atau tidak untuk penerapan STEAM post di rumah? Atau sepatnya di rumah? Iya. Atau apakah sama atau tidak? Dan bagaimana jika barangnya terbatas? Nah, begitu. Iya, iya. Soalnya anak Iya. dari Pak Ade itu sekarang usianya di TK, Bu. Oh, usia berapa Pak tahun Ade. ya Bapak Ade, putranya? Betul. Bapak, sebelum kita berikan material loose part kepada anak kita, kita tahu dulu ini aku ini 4 tahun usianya. Jadi tidak bisa sembarangan ya Pak, oh dia misalkan usianya 5 tahun, 6 tahun ya. Nah, kita itu kalau di rumah misalkan jangan jauh-jauh ya Bapak. Misalkan Bapak, Ibu, Bapak sedang biasanya Bapak suka minum kopi Pak kalau pagi-pagi. Nah, itu Bapak lagi apa? Saya lagi minum. Ini kopi. Kok kita jelaskan kopi itu seperti ini ya. Cara membuatnya itu ditumbuk. Nanti anak itu bertanya ya. Terus kenapa diseduhnya pakai air panas? Nanti anak akan bertanya seperti itu, Bapak ya. Terus apa namanya? Anak itu penasaran ya. Ketika kita misalkan di rumah melarang, "Nak, jangan ini." Nah, anak usia dini ya, kalau dilarang ya Bapak Ibu, dia itu penasaran. Jadi kalau kita mau mendidik anak, mau mengembangkan loose part itu ya, eh, apa itu gelas-gelas bekas ya, kita tuh kalau bapak-bapak sering minum minuman kemasan ya, kita kumpulkan Pak, jangan dibuang ya. Kita menerangkan misalkan mau konsep pengenalan angka kepada anak ya. Nah itu Bu, buatkan ini angka 1 nak. Kamu teh hiji. Tapi kita tidak menjelaskan anak angka 1 itu seperti apa. Kita buat, nah ini angka 1, kita contohkan dulu. Kita buat kartunya ya, dari itu biasanya dus-dus bekas susu, Pak ya. Kalau saya di rumah seperti itu buatkan kartu angka. Anak tolong buatkan. Nah ini saya kasih. Terus saya kumpulkan botol-botolnya, saya stick es krim. Biasanya saya selalu sedia ya di rumah. Tutup botol ya, terus apa namanya? Piring-piring bekas itu saya kumpulkan. Nah, dia berkreasi sendiri. Simpan kartunya di situ, kartu huruf, kartu angka, ya huruf hijaiyah saya simpan. Dia belajar sendiri, Pak. Mengikuti garisnya seperti ini. Itu mengenalkan menulis pada anak di rumah seperti itu, Pak. Jadi jangan langsung dikasih buku, ya pensil, sok tah nulis. Apalagi ya sekarang lagi gencar-gencarnya Bapak Ibu ya, Bapak orang tua itu kalau mau ke SD itu anak usia PAUD tuh harus bisa baca, tulis, hitung. Nah, dengan teknik Bapak orang tua itu seperti itu Pak, mengajarkan membaca, kasih buku baca. Padahal anak itu tidak menerima yang seperti itu Pak. Jadi mereka itu harus belajarnya itu melalui pengalaman. Jadi mereka mengalami. Nah, ini 2. Kita belum menerangkan angka 2, tetapi kita tidak memberikan benda. Bahwa benda itu adanya 2, ada sebanyak 2. Nah, seperti itu mungkin Bapak ya. Kita kalau misalkan kita terbatas nih bahan loose part-nya, buat Pak. Kita berkreasi sendiri. Biasanya ibu-ibu ya, bapak-bapak yang mengenal pendidikan anak usia dini, karakter anak. Oh, anakku belajarnya seperti ini. Kita lebih tertantang untuk membuat alat peraga, media pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak kita. Seperti itu mungkin Pak ya. Iya, terima kasih Bu Ai. Alhamdulillah jelas begitu. Jadi untuk pembelajaran STEAM atau loose part bisa dilakukan di rumah ya Bu Ai? Mau di rumah mau di dalam rumah, mau di luar rumah ya Pak Ari, bisa. Iya. Gitu. Oh, jadi sama saja ya seperti yang dilakukan di sekolah. Iya, sama. Jadi kan sekolah itu adalah
ruang pertama setelah di rumah. Jadi apapun yang dilakukan di rumah, makanya ya ketika kita mendidik anak di rumah, itu harus hati-hati karena anak akan dibawa oleh anak ke sekolah. Apa yang dilakukan di orang tua, di rumah, itu akan dibawa ke sekolah. Dia akan bercerita, apapun yang dilakukan di sekolah, dia akan ceritakan kepada bapak ibu gurunya. Makanya pembelajaran di PAUD itu ya antara orang tua dengan lingkungan sekolah itu ada komunikasi, ya ada kolaborasi. Jadi seperti itu. Siap. Iya, terima kasih Bu Ai. Sangat jelas untuk pertanyaan dan jawabannya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan yang ingin, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali ataupun yang lainnya, silakan di chat atau bisa di-unmute saja Bapak dan Ibu sambil menunggu presensinya. Halo, Pak Ari. Ya, Panggi, masih ada Panggi? Pertanyaan dari Bu Dewi. Berapa Oh, persen dari Bu Dewi. di Q&A di chat, berapa persen Oh, iya, iya, iya. perbandingannya belajar dan bermain untuk anak PAUD dan TK? Nah, Oke, dari Bu Dewi, berapa persen perbandingannya untuk belajar dan bermain untuk anak TK? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Terima kasih Ibu Dewi. Ibu, kita harus mengenal dulu ya. Belajar untuk anak usia TK itu adalah bermain. Bermain adalah belajar. Nah, itu ya, Ibu. Ketika kita ingin mengenalkan belajar kepada anak melalui bermain. Jadi tidak seperti kita mendidik anak usia SD ya. Belajar itu misalkan ada PR, dia kerjakan pakai buku. Nah, belajar untuk anak usia dini itu Ibu berbeda ya. Jadi dia mengalami pengalaman belajar lewat bermain. Seperti itu, Ibu. Contohnya, saya kasih contoh ya, Pak Anggi. Siap. Mangga Bu. Nah, contohnya seperti ini, Ibu. Ibu misalkan kita harus presentasinya belajar itu karena itu adalah belajar dan bermain itu sama untuk pendidikan anak usia dini ya. Setiap hari, Bu, anak itu harus mengalami pengalaman belajar. Contoh ketika anak nonton TV, Bu, nonton TV teh ulah nonton TV hungkul. Ya. Kita sisipkan segi edukasinya, mendidiknya. Kamu lagi nonton TV apa, Nak? Kita tanya, oh, Ibu, saya lagi anak saya, dia senangnya nonton Upin dan Ipin. Nah, lah kok kenapa kok saya tanya kok si Upin itu seperti ini? Ibu kan Mama, si Upin itu dia itu seneng warna anu. Nah, itu. Oh, si Upin senang warna itu. Iya, di sekolahnya dia pintar. Seperti dia menjelaskan. Kita yang menggali untuk belajar anak lewat televisi ketika dia bermain. Itu kalau sekarang ya Bapak Ibu main HP ya. Itu subhanallah anak TK semuanya pintar. Nah, bagaimana anak belajar tetapi dia bermain? Ketika dia bermain HP, kita selipkan belajarnya di sana. Jadi Ibu lewat HP itu jangan diberikan fasilitas permainan online ya, tapi kita buatkan permainan online itu yang edukasi untuk usia TK. Saya juga alhamdulillah ya, dua putri saya, yang pertama kelas 6, yang kedua TK, mereka itu bermain HP tetapi mereka senangnya belajar. Jadi main apa namanya tuh? Ya main HP, tetapi dia itu belajar. Dia buka-buka itu apa namanya, Pak Ari, aplikasi-aplikasi di itu tuh, di Play Store. Ya, di Play Store. Dia unduh. Nah, saya lihat, ya, kok dia bacaan sholat, hafalan surat. Oh, ternyata dia kan. Jadi kita yang terapkan, kita boleh bermain nih, Nak. Kita boleh bermain HP nih. Tapi ini yang harus kalian mainkan. Seperti itu, ya. Kita yang mengemas, kita yang apa namanya? Mengarahkan kepada anak ya.
Jadi presentasi belajarnya itu bukan belajar buku ya, bukan belajar apa itu seperti buku, pensil ya, tidak ya Bu untuk di usia PAUD itu. Jadi belajarnya itu lewat pengalaman dia sendiri ya, kita sebagai orang tua yang meng-cover dia itu sedang bermain ini, kita sisipkan edukasinya untuk belajarnya seperti apa nih yang cocok ketika dia bermain ini, misalkan seperti itu ya Pak Ari. Iya, terima kasih Bu Ai. Gini nih Bu, boleh saya bertanya atau ini nih, ada kejadian nih, kan Ya, sekarang di gimana? zamannya teknologi, banyak Ya. TK nih, yang sekarang gemarnya main TikTok lah, terus YouTube, dan membuka konten yang tidak bisa Iya, diperhatikan oleh orang tua lah. Nah, si iya, anak itu eh, kecanduan istilahnya mah kalau dibawa gadgetnya atau dibawa handphonenya, dia iya. menangis. Nah, gimana Hmm, antisipasinya Bu kalau anak seperti itu Bu? oh Apalagi iya, di usia TK. iya. Bagaimana nih cara mengantisipasi anak yang kecanduan gadget? Yang pertama, karena kalau diambil langsung Bapak Ibu ya, tidak mungkin kita rebut aja, "Udah kamu jangan main ini melulu." Nah, tidak seperti itu. Tapi kita bilang kepada anak, "Nak, yuk mainnya udah dulu." Nah, udah nih, nggak mau misalkan si anak itu dia marah, dia nangis. Nah, makanya sebelum kita memberikan, gadget ya, HP kepada anak, kita terapkan dulu mainnya. "Ibu pinjam HP," misalkan teh. Kita jangan jawab dulu. Nah, nanti anak bertanya lagi, "Ibu boleh ya pinjam HP-nya?" "Boleh." Nah, tapi jangan dulu dikasihkan HP-nya. "Boleh. Tapi syaratnya satu mainnya cuman 15 menit misalkan, 30 menit ya. Terus yang dibukanya kita yang mengatur. Nah, kan di YouTube ada itu ya Pak Ari, yang apa, pengaturan yang buat mengunci mengunci Oh apa itu ya, iya, YouTube mengunci untuk anak, ya settingannya ya, ya, YouTube untuk settingannya itu kita yang kunci ya supaya anak tidak membuka, satu aplikasi yang membuat berbahaya ya. Nah, setelah itu anak pinjam boleh, bisa misalkan bermainnya 15 menit misalkan teh. Anak nanti, iya. Nah, ketika anak bermain, kita sebagai orang ulah cul dengan aturan itu. Kita mengaturnya misalkan 15 menit, ulah hilap 5 menit sebelum selesai, "Nak, bermainnya 5 menit lagi ya." Seperti itu. "Oh, iya." Nah, udah 5 menit, "Nak, udah selesai, udah waktunya udah habis," misalkan. Nah, anak tidak mau tuh. Nah, kita kembalikan lagi ke perjanjian awal. Kan tadi mainnya 15 menit. Nanti kalau lebih dari lagi. Nah, seperti itu Pak Ari. Jadi, kita yang apa ya, apa namanya tuh, bukan mengatur ya. Jadi si anak itu kita yang mengawasi ya, tidak dilepaskan begitu saja, seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ai. Iya, kebanyakan pada zaman ini kan CBSA itu budak Iya, sinetron cubudak ya Bu Cina Ai. anteng ya, Pari. Iya, Karena orang tuanya juga anteng. Baru tapi, kalau sekarang sih saya yakin orang tua sekarang sudah cerdas, Pari. iya, Eee, sudah mulai ini ya, karena kemarin ada yang saya, pernah, eee, terapi anak usia 6 tahun, Pari, karena orang tuanya itu sibuk, ibu bapaknya sangat sibuk sekali, super sibuk. Di terapi saya menjadi helper di situ, anak yang ABK ya, dia usia 6 tahun tuh, Pari, nggak bisa jalan, tangannya oh, gemetar-gemetar. Saya tuh, "Kok anak seperti ini?" Saya tanya ke orang tuanya, "Bapak, Ibunya, pasti ini gadget, ini pasti anak dikasih HP." "Tidak Bapak, saya tidak," oh iya, tidak mengakui bahwa dia memberikan, fasilitas itu ya kepada anak, tetapi yang memberikannya siapa Cek Ari? Yang ngasuh. Jadi supaya anteng iya, si nu ngasuh teh, dikasih tuh si HP teh gitu. Nah, efeknya kan jadi kalau diberikan gadget efeknya itu enggak langsung. Nggak kerasa hari ini, tapi bertahun-tahun baru terasa ya. Matanya mulai rusak ya, eee, tangannya tidak koordinasi motorik halusnya itu tidak seimbang, Pak Ari.
deg-deg sih anu ngadeg-deg di terapi itu hampir kurang lebih 6 bulan. Dia tidak bisa berbicara, Pari. Untuk bilang mamah aja dia susah sekali. Karena dia itu ya. Jadi yang tidak bekerja. Jadi kalau anak bermain itu tidak bekerja, itu mati. Yang bekerja hanya jempolnya saja. Jadi bahasanya mati, kognitifnya mati, ya tidak ada rangsangan sama sekali. Yang dirangsang itu hanya jempol-jempolnya saja. Gitu. Jadi banyak yang anak-anak yang sekarang itu ya ibu-ibu yang mengeluh dengan kegadgetannya. Kemarin saya punya anak didik, orang tuanya sampai kewalahan, Pari. Karena dia senang main game Mobile Legends, Pari. Aduh, ya saya tidak marah karena ini teknologi ya, era canggih, revolusi industri ya, abad 21, semuanya juga tahu ini kita sekarang dengan teknologi yang super duper canggih gitu. Jadi anak kalau nggak itu juga ketinggalan gitu. Tapi kita sebagai orang tua bagaimana caranya membatasi gitu ya. Ada yang dikasih matanya kasih itu apa lipstik merah, Pari. Anak saya anak mau sama orang tua, ibu anak saya itu tapi saya ngobrol dengan mereka, saya berikan edukasi, alhamdulillah mereka tidak main lagi HP, tapi gini Bang, main cuman ibu kata anaknya nggak sering-sering kayak dulu seperti itu. Mungkin sekarang ada perubahan, alhamdulillah anak jadi saya alihkan, saya bilang ke orang tua, ibu bapak alihkanlah permainan anak itu ke alam nyatanya mereka, ke dunianya mereka. Karena jangan menyalahkan anak juga ketika anak seneng main HP ya, karena pas salah kita juga ya. Jadi waktunya mainnya teh. Jadi definisi main orang tua zaman dulu tuh main HP. Padahal mah definisi main teh bermain anak sesuai dengan masanya gitu. Sok anak teh udah main nak di luar yuk sama ibu. Sepedahan ya Pari, minimal ya bersepeda, olahraga ya gitu. Nah ini untuk menghilangkan apa itu namanya kebosanan nonton TV ya. Kecanduan pagi-pagi tuh. Nah itu jalan sepeda, bersepeda gitu, sakuriling di lapangan. Itu kan olahraga juga, komunikasi kita dengan anak juga terjalin ya. Dan nggak mungkin ya Pari ketika anak bermain bersepeda, anak pasti dia berkomunikasi dengan kita ya, seperti itu. Pari nggak ada yang bertanya ini? Belum ada sepertinya. Berarti alhamdulillah pertanyaannya cuma 2 ya? Iya, 2. Ya baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu presensinya. Pak Angga ada pertanyaan ditanyakan lagi katanya, kata Boy. Pak Angga, Pak Angga, Pari. Ada pertanyaan di chat coba, saya nggak bisa lihat. Tuh ada 2, di chat. Ada Bu. Sekarang dari Bu Ira Riswanti nih Bu. Bagaimana untuk penerapan teknologi dalam Luspad ini Bu? Nah, gimana nih Bu? Bagus pertanyaannya. Apakah di Luspad ini bisa diterapkan dalam teknologi? Iya. Pertanyaannya langsung 2 pertanyaan atau 1 Pari? Mau 2 sekaligus? Mau 1 dulu boleh? 1 dulu aja Bu. Terima kasih ya Ibu Ira Riswanti. Ini teman saya nih, Bu Ira Riswanti. Iya, Ibu teman sejawat, teman seperjuangan. Ibu Ira, hey, assalamualaikum. Ini ya, bagaimana apa tadi teknologi di Luspad ya? Iya. Kalau kita menggunakan media pembelajaran Luspad, itu otomatis si teknologinya itu sudah tercover ya. Teknologi di sini bukan teknologi canggih seperti membuat mobil untuk SMK itu Pak Anggi, Pak Ari. Iya. Buat mobil, tapi teknologinya di sini lebih ke prosesnya ya, pembuatan misalkan untuk tema membuat mobil. Nah mobil ini seperti ini, nanti di dalam itu ada setirnya, ada bannya. Nah seperti itu ya. Kita bisa menerapkan teknologi STEAM itu ilmu pengetahuannya, sainsnya dapat, terus teknologinya dapat, matematikanya ada ya, seninya juga ada ya.
Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ai. Ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Bu Ai Yuliansah. Bu, apakah ada standar atau patokan untuk anak bisa bicara? Misalnya, umur sekian harus sudah bisa bicara berapa kata misalnya. Ya, ini mungkin lebih ke bahasa ya dari Bu Iya, siapa betul. Pak Anggi? Bu Ai. Bu Ai. Ai Yuliansah. Bu Ai Yuliansah, ya. Apakah ada patokan berbicara pada anak, patokan berbicara pada anak? Oh, maksudnya mungkin sesuai dengan usia ya mungkin ya. Iya, betul. Misalkan Misalkan usia umur 1 1 tahun. tahun baru Iya, bisa mama, ya, betul. baba ya. Usia 2 Betul. 3 anak itu ada ya. Di pendidikan anak usia dini itu ada yang namanya standar tingkat pencapaian perkembangan anak ya Bapak Ibu. Ya di situ kita bisa lihat. Jadi kita mengajar di PAUD tidak sekonyong-konyong ngajar. Nah, untuk orang tua juga sama, ada standarnya. Oh, untuk usia 0 sampai 1 tahun ini ada apa yang harus disimulasi, apa yang dirangsang, ada. Untuk usia 2 3 tahun pun seperti itu. Usia 4 5 5 6 itu berbeda Pak, tahap itunya ada. Jadi untuk usia yang lebih tinggi misalkan 5 6 tahun itu untuk bahasanya juga lebih kompleks ya. Dari segi komunikasinya ya terus apa namanya tuh penerimaan bahasanya, terus penyampaiannya itu semuanya ada ya di standar tingkat pencapaian perkembangan anak ya, Bapak Ri. Iya. Terima kasih Bu Ai. Begitu. Sama-sama Bu Ai ya. Ya, sama-sama Bu Ya. Ai. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Pak Darpan. Katanya nih, bagaimana tanggapan Ibu terhadap fenomena di PAUD atau TK yang mengajarkan berbagai bahasa asing, misalnya bahasa Arab atau bahasa Inggris? Cocokkah buat anak PAUD? Cocok atau tidak? Oke, fenomena di PAUD di TK yang mengajarkan berbagai bahasa asing ya, Pak Ri, misalkan bahasa Arab atau bahasa Inggris, cocokkah buat anak PAUD? Cocok. Kenapa saya di lembaga saya mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab ya, tetapi Pak Ari dalam konteks cuman pengenalan suku katanya saja. Tidak seperti kita mengajarkan bahasa Inggris misalkan apa namanya pada di pajam Pak Pak Anggi apa Ya, Bu. namanya tuh? Kalau berbicara tuh namanya apa tuh? Speaking. Speaking, Bu. Itu. Ya, tidak seperti anak SD apa SMP ya, tapi kita misalkan mengenalkan bahasa Arab, bahasa Inggris itu misal untuk tema mata diriku. Oh, mata bahasa Arab teh ainun cukup, ainun mata. Terus bahasa Inggrisnya mata itu apa? Nah, itu kita saya ya di sekolah emang tiap hari bahasa Arab itu, bahasa Inggris itu ada Pak, tapi saya sesuaikan dengan tema hanya suku katanya saja gitu ya, hanya pengenalan. Jadi anak itu mengenal, oh bahasa Inggrisnya warna merah itu red merah. Nah seperti itu, tidak seperti belajar kita 2 sampai 3 suku kata ya. Kalau bahasa Inggris di PAUD tuh ya di TK kelompok bermain itu saya bikin sendiri media pembelajaran itu saya memakai suku kata ya. Saya membuat kartu huruf, kartu suku kata, kartu gambar yang ada gambar bahasa Arabnya, yang ada tulisan bahasa Inggrisnya. Saya mengenalkan kepada anak itu setiap awal pembelajaran sebelum saya kegiatan inti. Saya mengenalkan bahasa Inggrisnya ini, bahasa Arabnya ini. Asal jangan keluar dari indikator standar tingkat pencapaian perkembangan anak ya, seperti itu Bapak. Iya. Jadi cocok untuk anak PAUD juga ya, Bu? Ya, iya bisa diterapkannya di PAUD. Iya. Yang saya lihat itu kan kalau anak SD sekarang itu pembelajaran bahasa Inggrisnya seperti yang tingkat tinggi ya, Bu? Iya, betul. Iya, betul. Ya, Pak Anggi ya, yang mengajar bahasa Inggris, bagaimana? Kalau ya betul sekali. Kalau untuk SD ya SMP, kalau saya untuk tingkat TK
cukup di menyapa. Kalau menyapa, Iya. Assalamualaikum, good morning. Oh, good morning pagi-pagi. Selamat pagi, anak-anak. Gitu. Tapi lewat nyanyian, lewat bisa kita mengcovernya lewat nyanyian, lewat tepuk ya. Apa namanya tuh? Tidak mengajarkan kayak mengajar bahasa Inggris di SD, di SMP ya. Di TK itu ada medianya ya, ada caranya, tekniknya gitu, enggak ini. Ada pertanyaan lagi, Bu, dari Bu Ya, Bu Ai, Endah, Bu Endah Septi. Udah itu belum, Bu? Pak? ada. Bang. Nah, ini satu pertanyaan dari Bu Endah Septi. Bu, bagaimana kalau peserta didik Ibu ada yang mengalami speech delay? ya. Adakah trik khusus yang diterapkan kepada mereka agar tetap bisa mengikuti pembelajaran di PAUD Oh iya. seperti peserta didik yang lain? Oh iya. Jadi Bagaimana Ibu keterlambatannya. iya, mengalami speech delay tahun 2017. Saya punya anak yang berkebutuhan khusus itu speech delay ya Pak Ari. Iya. Pertama, karena kan kita waktu daftar mengisi formulir kan ada tuh cek kesehatan anak ya di situ. Orang tua tidak menuliskan di situ di biodata. Ketika anak saya ya mulai ini kok dia tidak ada ekspresi, tidak bicara. Nah, saya tanya, "Assalamualaikum." Senyum. Jadi lempeng weh ternyata si anak teh. Terus ketika kelihatannya itu ketika kita di lingkaran sebelum kita belajar kan kita ada namanya bercakap-cakap ya sama anak mengenalkan tema. Nah, kok dia diem aja. Saya rangsang. Hari pertama, oh seperti ini. Hari kedua, oh ternyata dia speech delay. Nah, tekniknya, triknya, ya. Jadi sebelum anak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, jadi saya terapin dulu, Bapak Ibu, di ruangan khusus selalu karena ruangan saya itu cuma satu kelas satu kantor ya untuk saya satu ruang kepala sekolah saya itu memberikan terapi untuk anak yang speech delay itu selalu di ruangan kepala sekolah. Saya terangkan kepada anak, saya rangsang, nak hari ini kita akan belajar ini. Nah ini namanya pepaya misalkan. Coba ini pepaya, oh pepaya. Saya rangsang terus ngerti nggak? Paham nggak? Dia diam. Oke. Ibu bicara kedengeran nggak? Saya tanya dulu itu. Kenapa? Karena takutnya bukan dia speech delay, tapi pendengarannya berkurang. Makanya ibu bicara kedengeran nggak Soleh? Kedengaran. Dia ngangguk. Oh berarti, nah terus saya ketika di kelas, itu kan ada yang namanya perintah 2 sampai 3, 4 perintah misalkan. Saya selalu merangsang anak itu yang ABK itu yang speech delay selalu saya perintah. Saya selalu, Zahra tolong ambilkan ya, sini, tolong ambilkan penghapus. Dia nggak bicara Pak Ari, dia berdiri ke meja saya. Nah, udah di meja saya, dia berdiri. Dia tidak bicara, berdiri. Terus saya ambil, iya, penghapus saya bilang. Penghapus saya bilang. Oh iya. Nah, dia masih tidak ada respon. Tidak ada respon. Masih tidak ada respon. Oke, nah, baru nanti ada guru karena di saya ada guru pendamping ya, satu orang pendamping. Ibu guru pendamping ketika itu mau memberikan si penghapus saya kasih kode tidak. Nah, setelah dia bertanya, kan kalau anak dia tidak mampu, dia akan kembali lagi kepada kita bertanya. Ya, kalau tidak bisa kan lupa ya, kalau suruh ke warung nah saya bertanya, nah, Ibu oh iya, apa? Coba pelan-pelan. Saya bilang, saya pelan-pelan. Nanti anak, nah, oh apa? Penghapusnya teu aya. Tapi karena dia susah bicaranya dari hati dia udah bilang penghapusnya teu aya, teu terang. Ibu teu terang karena tapi dia disusah untuk berucap. Oh iya, pelan-pelan saja saya bilang. Coba saya dengarkan. Apa dia bilang? Penghapusnya teu aya. Oh, manehna aya. Jadi karena apa?
kebanyakan guru yang tidak mengerti emosi ya, karena jadi anak tuh hese disuruh itu tuh ya ngobrol itu hese diam aja, padahal kita yang harus mengerti karakteristik anak ya, yang speech delay itu kita harus sering memberikan rangsangan-rangsangan stimulasi untuk bahasanya, sering diperintah, sering diajak ngobrol, pas datang ke sekolah dari rumah kita tanya, "Tadi makan apa? Sarapan enggak? Sarapan sama apa? Tadi diantar sama siapa? Mama ada, lagi apa?" Seperti itu. Tadi kita berikan rangsangan seperti itu aja Pak Ari, ya. Oh iya, seperti itu. Oh iya Bu, kalau misalkan dari guru TK atau guru PAUD-nya sudah mengetahui si anak itu misalkan Iya, speech delay. Bagaimana nih ya. kalau guru atau pendidiknya di sana menyampaikan ke orang tuanya bahwa si anak itu speech delay? Iya, iya, iya. Iya, Pak Ari, terkadang orang tua itu tidak menerima kekurangan anaknya ya. Iya. Jadi nggak mau lah, udah budak abi mah. Ya, saya mengalami sendiri. Saya mengalami orang tua yang tidak menerima bahwa anaknya itu speech delay. Ibu, anak saya mah pintu di bumi mah baceo. Nah, itu kita yang oh masa Bu? Ya udah kalau oh iya. Terus gimana Ibu kalau di rumah? Saya tanya seperti ini nih. Jadi kendalanya itu di komunikasi. Jadi orang tua itu jarang apa ya, mengajak anak itu ngobrol. Jadi budak teh anteng weh kalau lagi nonton TV anteng itu yang membuat bahasa anak itu kurang berkembang ya. Jadi kita harus selalu merangsang, di rumah itu merangsang, berbicara, ngobrol, main apa hari ini ditanya. Kalau mandi, ketika mandi kita tanya, cara ajak ngobrol. Kita itu seperti jadi ke anak itu jangan pasif ya, harus selalu aktif kepada anak itu. Jadi jangan membiarkan anak itu sendiri. Jadi kalau yang membuat speech delay itu rata-rata anak yang kurang diajak ngobrol oleh lingkungan keluarga. Jadi kayak pola asuhnya itu yang CBSA ya, yang speech delay itu. Iya. Tentunya banyak orang tua ya Bu yang banyak yang tidak menerima kalau anaknya Iya, seperti betul. itu. Cuman saya selalu karena ada yang namanya parenting, saya selalu setiap 1 bulan sekali itu selalu menyampaikan kepada orang tua perkembangan anak di sekolah seperti ini, bagaimana ibu di rumah. Saya selalu itu ya komunikasi nomor 1 itu komunikasi saya dengan orang tua. Jadi orang tua itu ibu jangan malu-malu untuk menjelaskan keadaan anak ya gitu. Seperti waktu itu saya punya tahun berapa 2018 dan 2018 ya. Saya punya anak yang nggak bisa lari Pak Ari. Oh. Dia tidak bisa lari. Ibunya cuma bilang gini, boyot Bu. Nah, saya tanya, "Nak, ini lari." Saya ajarkan, ini saya lari. Abi lari, lompat. Ini namanya lari. Karena orang tua tidak menjelaskan kalau anak itu punya kekurangan gitu ya. Kalau misalkan saya tahu ya nggak mungkin saya paksa anak bukan paksa ya memberikan mau lari. Dia itu tidak bisa lari, Pari. Tapi ketika udah jalan 3 bulan secara tidak sengaja saya waktu itu saya pakaikan sepatu ketika dia mau pulang, saya pakaikan sepatu, mamahnya jemput, saya pakaikan sepatu sama dia, kepegang tuh lututnya. Nah, Iya. loh, kok ada jadi si tulang itunya tuh di pinggir, Pari, si tulang di pinggir. Nah, kok ini sakit enggak? Saya tanya, sakit enggak? Enggak, Bu, dia bilang. Nah, saya kan penasaran, saya tanya ke orang tua, Ibu, kok kakinya anak ini seperti ini? Kok ibu tahu? Itu dibilangnya apa? Ibu, da mah ti dituna. Iya, itu yang menjadi kendala bahwa si anak itu jadi tidak bisa lari, Pari. Iya, iya. Gitu. Jadi itunya ente lancar sih. Ibu saya udah dibawa ke dokter. Enggak Bu, nanti juga enggak. Bapaknya juga katanya begitu. Orang tua ya begitulah ya. Iya. Kadang ada yang menerima, kadang ada yang tidak, tapi minimal kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik ya. Kita sudah memberitahu kepada orang tua kondisi anaknya itu seperti ini, terapinya harus seperti ini karena untuk usia dini, jangankan usia dini, untuk sampai kita aja dewasa orang tua kita harus yang namanya psikologi itu penting ya.
Jadi kalau kita misalkan sebagai orang tua tidak mampu untuk mendidik anak yang suka marah-marah ketika diambil gadgetnya tuh, udah langkah-langkah terbaik ya kita hubungi psikolog ya, seorang psikolog. Nah, nanti nanti psikolog yang akan bekerja, kita dan orang tua dan anak juga jadi terapi, Pak Ari. Itu ada Iya. yang di-delete. Saya karena saya kolaborasi ya dengan lembaga psikologi di sekolah, alhamdulillah. Jadi sebelum tahun ajaran itu masuk, seminggu masuk, minggu kedua saya udah mulai anak itu di tes psikologinya. Jadi saya tahu cara mengajarkan kepada anak si A ini seperti ini, si B. Jadi saya tahu karakternya seperti apa begitu, Pak Ari. Iya. Jadi kembali lagi ke dalam kesadaran orang tuanya sendiri. Iya, harus jadi kalau sebagai orang tua, kalau kita punya anak yang berkebutuhan khusus, jadi jangan beranggapan asumsinya itu berkebutuhan khusus itu idiot ya. Iya. Bukan. Jadi berkebutuhan khusus itu banyak gitu. Speech delay itu berkebutuhan khusus gitu ya. Terus disgrafia itu berkebutuhan khusus. Sebetulnya anak yang udah SD, misalkan ya ibu guru SD di sini ada ya Bapak SMP, ada anak siswa yang nulisnya itu pas awalnya misalkan contohnya Bapak membaca koran di ruang tamu, Bapak tulisnya betul kesananya. Nah itu suatu ABK ya, berkebutuhan itu ya harus segera diterapi Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai orang tua dan guru harus harus sinkron ya. Kita sebagai orang tua harus berani. Oh iya, terus langkahnya harus seperti apa Ibu? Kita sebagai guru juga sama ya, kita membedakan ini anaknya nih ABK nih delay karena mengajarna oge nggak seperti itu juga ya, karena semua anak itu sama, anak itu adalah unik, dia membawa bakat dan kecerdasannya masing-masing seperti itu Pak Ari. Iya, baik. Terima kasih Bu Ai. Untuk pertanyaan di sini sudah habis sepertinya Bu. Bagaimana Panggi di Q&A? Pertanyaannya ada atau tidak Panggi? Di sini saya tidak bisa melihat Q&A-nya. Siap. Sudah nggak ada apa, Ari? Oh, sudah tidak ada. Gitu. Baik, terima kasih. Iya, dari Bu Endah nih. Baik Bu, terima kasih, bermanfaat sekali. Nah, alhamdulillah ya. Iya. Terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir. Jangan lupa untuk isi presensinya ya Bapak dan Ibu sebagai tanda hadir dalam kegiatan kali ini. Baik. Jika tidak ada yang dipertanyakan lagi, sebaiknya saya tutup saja ya, Bu Ai. Bagaimana, Pak? Iya, siap, Pak Ari. Iya. Baik. Kesimpulan untuk materi hari ini dari Bu Ai mengenai STEAM and LUSPAT di PAUD. Nah, STEAM dan LUSPAT ini sangat bermanfaat untuk di PAUD atau pendidikan anak usia dini karena manfaatnya untuk mengembangkan kreativitas anak tersebut untuk menjadi lebih baik dan berkembang tentunya. Nah, karena acara kita maksimal sampai jam 3:15, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sehubungan dengan tidak adanya pertanyaan lagi, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Bu Ai sebagai narasumber kali ini. Sangat bermanfaat ilmunya. Semoga dapat kita laksanakan ya Bu Ai. Khususnya banyak teknologi yang kali ini teknologinya dipergunakan tidak dengan secara baik tentunya. Bisa kita ajarkan kepada anak-anaknya untuk dapat bisa berkembang selayaknya umur atau usia mereka. Sesuai dengan usia ya. Iya. Dari Pak Ade Mahpudin nih, cenah link PPT-nya boleh di-share Bu, nanti di-share ya Bu di grup. Mungkin ya Bu.
Udah. di link PPT-nya. link PPT ya boleh. Ya, ini dari Pak Ade Mahpudin minta untuk PPT-nya di-share. Oh iya, Ya. boleh. Alhamdulillah, bermanfaat sekali ya Bu ilmunya untuk hari ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu peserta ya sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa ya, bertambah lagi ilmu saya untuk hal-hal dunia kepemudaan ini ya Pak Ari. Iya, betul sekali Ibu. Nah, dikarenakan sudah berakhirnya materi dan tidak ada pertanyaan yang masuk, saya cukupkan untuk materi hari ini. Selamat beraktivitas kepada Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu partisipan yang sudah mengikuti jalannya video konferensi kali ini dengan Bu Ai sebagai pematerinya. Terima kasih Bu Ai dan Terima kasih hostnya Pak Pak Ari. Anggi. Terima kasih Pak Anggi Sama-sama Pak telah Ari. berkolaborasi dengan saya. Iya. Iya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Anggi. Mangga Pak Anggi, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sesi kali ini telah berakhir. Tetap stay tune Bapak Ibu semuanya. Di sesi berikutnya mungkin masih ada lagi pikon-pikon berikutnya di jam 15.30 tentunya Ibu Bapak. Saya tutup untuk presentasi kali ini. Bertemu lagi besok atau lusa atau di pikon-pikon yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.